Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahma Musyarofa dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya dapat dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang berisikan tentang fikih muamalah, hak dan milik, akad, riba, dan juga jual beli. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah berasal dari dua kata, fikih dan muamalah. Fikih itu sendiri secara bahasa berarti paham. Sedangkan secara istilah merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang sifatnya amaliyah dan dijelaskan di dalam dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan muamalah itu sendiri adalah suatu aktivitas manusia yang menggambarkan seseorang dalam hal memenuhi kebutuhannya. Jadi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara manusia dalam perolehan harta yang sudah diatur dan dijelaskan sesuai dengan ketentuan syarak. Cara perolehan harta ini sendiri dapat berupa jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya. Kemudian, ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan Hadis, dan juga muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan Hadis. Muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Quran dan Hadis artinya segala bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sudah dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Hadis. Contohnya yaitu hukum dalam mengkonsumsi daging babi. Di dalam hadis dan Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwasanya mengkonsumsi daging babi itu hukumnya haram. Kemudian muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan Hadis. Artinya, hukum yang tercipta tidak langsung dari Al-Quran dan Hadis, tetapi hukumnya didasarkan pada hasil ijtihad para fuqaha ulama yang mengacu kepada kaidah dan prinsip yang sesuai dengan syarak. Penjelasan yang kedua mengenai hak dan milik. Hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia yang sudah ada sejak di dalam kandungan, seperti hak untuk hidup, hak untuk makan, hak dilahirkan, dan juga hak untuk mati. Kemudian milik. Milik menurut Zuhaili berarti kepemilikan atau pemilikan manusia atas harta atau kewenangan untuk transaksi secara bebas terhadap harta tersebut. Jadi, hak milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak yang mana kepemilikannya bertindak sesuai dengan syarat. Yang ketiga yaitu akad. Akad adalah suatu bentuk ikatan antara ijab dan qabul yang memiliki dampak kepada objek yang dijadikan akad. Rukun-rukun akad. Rukun akad ada 3. Yang pertama yaitu akid. Akid adalah orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad haruslah orang tersebut memiliki kecakapan dalam transaksi. Artinya, melakukan akad haruslah orang yang berakal. Rukun yang kedua yaitu ma'qud alaih atau objek transaksi. Yang menjadi objek dari sebuah transaksi yaitu harus adanya objek ketika berlangsungnya transaksi. Objeknya harus bersifat halal. Kemudian objek bisa diserah terimakan ketika akad itu sedang berlangsung. Objek transaksi itu sifatnya harus jelas, suci, dan juga bukan barang yang najis.
Kemudian sigot. Sigot adalah ijab kabul antara dua atau lebih orang dalam melakukan transaksi. Jadi sebelum melakukan transaksi harus ada ijab dan kabul antara kedua belah pihak, di mana mereka akan menyetujui apa yang menjadi objek transaksi. Kemudian pembagian akad. Akad dibagi menjadi 7. Yang pertama, berdasarkan keabsahan menurut ketentuan syarak. Ada 2 akad, yaitu akad sahih dan juga akad tidak sahih. Akad yang kedua yaitu berdasarkan segi pemamaannya, yaitu ada 2, yaitu adalah akad musammah dan juga akad ghairu musammah. Yang ketiga, berdasarkan syariat atau tidaknya akad. Dalam syariat atau tidaknya akad ada 2 bentuk akad, yaitu akad musyara'ah dan juga akad mamnu'ah. Kemudian berdasarkan tabungan, yaitu ada 3, akad domanah, akad amanah, dan juga akad gabungan antara domanah dan amanah. Akad yang selanjutnya yaitu berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya, akad dibagi menjadi 2, yaitu akad fauriyah dan akad istimar. Kemudian akad berdasarkan akad pokok dan tambahan, yaitu ada 2, akad al-wisyah dan juga akad tabi'iyah. Kemudian bentuk akad yang terakhir yaitu berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya akad dibagi menjadi 2, yaitu akad tabaruk dan juga akad tijarah. Akad tabaruk merupakan akad yang bertujuan untuk prinsip tolong-menolong atau prinsip sosial. Sedangkan akad tijarah yaitu akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan saja. Yang selanjutnya yaitu riba. Riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditur atas pinjaman pokok sebagai imbalan tempo pembayaran yang disyaratkan. Ataupun riba juga bisa dikatakan sebagai bunga bank atas tambahan dari pinjaman pokok. Riba itu sifatnya haram karena hanya memberikan satu keuntungan, yakni kepada pihak bank saja. Kemudian dasar hukum dari riba yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Macam-macam riba. Riba digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu riba fadli, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qabdi. Riba fadli adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang dalam sejenis. Contohnya yaitu pertukaran beras sebesar 12 kg ditukarkan dengan beras ketan sebesar 9 kg. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Artinya, seseorang yang meminjam uang kepada orang lain, kemudian orang tersebut tidak dapat membayar tagih utangnya saat jatuh tempo, maka orang tersebut akan membayarkan utang pokoknya beserta tambahan karena alasan ditundanya pembayaran ketika telah jatuh tempo. Yang ketiga yaitu ribayat. Ribayat adalah riba yang terjadi diakibatkan oleh kegiatan jual beli dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Artinya, ketika
seseorang ingin membeli barang secara tunai, harganya semisal 100.000, dan jika orang tersebut ingin membeli barang dengan kredit, maka harganya berubah menjadi 125.000. Itu yang dinamakan dengan ribayat. Kemudian riba kordi. Riba kordi merupakan bentuk riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang. Selanjutnya, alasan diharamkannya riba. Riba diharamkan karena beberapa hal, yaitu karena pengambilan harta orang lain tanpa adanya imbalan ganti. Kemudian, riba membuat orang menjadi malas bekerja karena hanya bergantung kepada perolehan riba itu sendiri. Yang ketiga, riba dapat menyebabkan terputusnya sikap belas kasihan kepada sesama manusia karena pihak yang memberikan utang cenderung ingin mendapatkan uangnya kembali dan juga tambahan tanpa melihat bagaimana kondisi orang yang meminjam uang tersebut. Kemudian menyebabkan ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu jual beli. Jual beli menurut beberapa jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kekuasaan atas harta yang dijadikan objek pada saat jual beli tersebut berlangsung. Dasar hukum pelaksanaan jual beli. Dasar hukum pelaksanaan jual beli yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selain itu juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selain itu juga ada di dalam hadis dan juga ijma' para ulama. Kemudian syarat dalam jual beli. Syarat-syarat di dalam jual beli bagi pihak yang bertransaksi yaitu haruslah berakal. Kemudian tidak ada paksaan saat terjadinya transaksi jual beli. Kemudian tidak bersifat boros dan tentunya orang tersebut harus balik. Kemudian barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan sifatnya harus suci, memiliki manfaat, barangnya dapat diserahkan, kemudian barang merupakan milik penjual itu sendiri. Terus barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak bagaimana itu bentuknya, zatnya, ukuran, sifat, dan lain sebagainya. Kemudian ijab dan qabul. Syaratnya yaitu orang yang melakukan ijab dan qabul haruslah sudah balik. Kemudian qabul disesuaikan dengan ijab. Selanjutnya ijab dan qabul dilaksanakan di dalam satu majelis. Selanjutnya rukun jual beli. Rukun jual beli itu sendiri ada 3, yaitu akid atau pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua maqud alaih atau barang yang diperjualbelikan, yaitu objeknya. Yang ketiga yaitu zigot atau ijab qabul, ucapan serah terima dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ada 3, yaitu jual beli dari sisi objek dagangannya, kemudian jual beli dari sisi cara standarisasinya, kemudian jual beli dari sisi pembayarannya. Jual beli dari sisi objek dagangannya dibedakan menjadi 3, yaitu jual beli umum. Jual beli umum merupakan jual beli yang dilakukan saat ini, seperti yang terjadi di masyarakat. Kemudian jual beli short, yaitu jual beli uang dengan uang atau tukar menukar uang asing. Yang ketiga yaitu jual beli mukobadloh, yaitu jual beli barter. Kemudian jual beli dari sisi cara standarisasinya, yaitu ada jual beli yang memberikan peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan yang dijual oleh pihak penjual.
kemudian jual beli amanah, kemudian jual beli obral, dan juga jual beli muhatah. Selanjutnya yaitu jual beli dari sisi pembayarannya. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung. Kemudian jual beli dengan penyerahan barang tertunda. Kemudian jual beli dengan pembayaran yang tertunda. Kemudian jual beli barang yang penyerahan dan pembayarannya tertunda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.